Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Para pemirsa TVRI Sulawesi yang berbahagia, adik-adik ada di rumah, kembali kami hadir di layar kaca Anda dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Anak Takwa. Persembahan TVRI Sulawesi Tengah yang tentunya program ini akan memudahkan kita untuk belajar Al-Quran, mengenal Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan kemudian insya Allah mengaplikasikan semua kandungan-kandungan isi Al-Quran dan menjadikan para generasi Al-Quran di khususnya Kota Palu dan Sulawesi Tengah umumnya. Dan hari ini Alhamdulillah di studio Mosinggani TVRI Sulawesi Tengah kami hadirkan dari santri BTQ Wali Kota Kelurahan Layanan Indah Kecamatan Mantikolore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerminan anak-anak takwa, siap belajar hari ini? Sudah siap belajar, tapi kita akan tahu dulu kita belajar tentang apa ya hari ini. Nah, kali ini kita juga akan belajar seputar tajwid atau hukum tajwid. Nah, judulnya adalah mengenal perbedaan qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Ada yang tahu qalqalah? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah belajar? Ada ya, Masya Allah. Tapi kita akan lebih memahami karena ada ustadz yang akan menjelaskan kepada kita semua dan adik-adik yang ada di rumah. Yakni Al-Ustadz Muhammad Rahman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Saya kenal baik nih beliau punya prestasi yang banyak di kancah musabaqah tilawatul Quran. Maka pantas beliau yang hadir di sini untuk memberikan ilmu kepada adik-adik seputar hukum tajwid Al-Quran. Ustadz, tema kita hari ini tentang apa, Ustadz? Iya, hari ini kita belajar tentang pengertian qalqalah dan perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Wah, ternyata qalqalah itu ada dua ya, Ustadz ya? Iya. Baik, adik-adik sudah siap belajar sama Ustadz Rahman? Sudah semangat belajarnya? Semangat. Tapi seperti biasa kakak Ustadz ada satu cerita nih tentang sahabat Rasulullah. Ada yang mau dengar cerita nggak nih? Saya. Siapa yang mau dengar cerita? Saya. Kali ini kakak Ustadz mau cerita tentang sosok sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, yang tergolong satu dari 60 sahabat Nabi yang tercatat dalam sejarah Islam. Ada yang pernah kenal dengan Abu Darda? Ada yang pernah dengar kisahnya? Ada yang pernah bertemu Abu Darda? Kalau Abu Janda tahu? Ya, kali ini kita akan belajar tentang sosok sahabat yang bernama Abu Darda. Siapa sih Abu Darda ini? Lalu apa keistimewaannya di antara sahabat yang lain? Abu Darda ini ternyata sosok sahabat yang terkenal dengan ahli hikmah. Bagaimana awal kisahnya, Ustadz? Abu Darda ini dulu sebelum masuk Islam, dia adalah orang yang menyembah berhala. Tapi justru keislamannya muncul tatkala ketika berhala-berhalanya dihancurkan oleh temannya sendiri. Lalu dia berpikir, kalau berhala ini punya kekuatan, maka tentu dia akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka pada saat itulah dia menyatakan bahwa sesungguhnya berhala ini tidak punya kemampuan apa-apa. Maka dengan demikian dia mantaskan imannya, mantapkan hatinya untuk datang kepada Rasulullah dan memeluk Islam. Mulai pada saat itulah Abu Darda menjadi Islam dan kemudian menjadi pengikut setia baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia hidup di masa sahabat mulia Utsman bin Affan. Nah, bahkan Abu Darda ini menjadi rujukan para ahli Islam untuk ilmu yang berkaitan dengan hikmah, dan dia juga banyak memahami tentang Al-Quran. Bahkan Utsman bin Affan pernah memerintahkan Abu Darda ini untuk menjadi hakim. Hakim itu, anak-anakku sekalian, adalah salah satu profesi yang sangat bergengsi di masa Rasulullah SAW. Karena dia bisa memutuskan yang bersalah atau tidak, benar atau salah, halal atau
Nah, masih ada kisah tentang Abu Darda, bahkan dia pernah diutus oleh Rasulullah Utsman bin Affan tadi menjadi hakim, bahkan di mana? Di negeri Syam. Tapi ingat sekali lagi bahwa Abu Darda setelah dia masuk Islam, dia mulai mempelajari Islam. Dia rutin ikut pengajian Nabi. Dia mulai berdakwah sampai kemudian dia terkenal sebagai orang yang sangat memahami dan mendalami ilmu Al-Quran. Nah, tepat pada hari ini kita juga akan mendalami ilmu Al-Quran bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rahman. Terkait dengan apa tadi? Hukum perbedaan qolah, kubro, dan sugro. Baik, Ustadz sudah siap Ustadz? Insya Allah siap Adik-adik Ustaz. juga sudah siap, di rumah juga sudah siap menerima pelajaran. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum anak soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah siap belajarnya? Siap. Oke, sebelum kita memulai membaca doa, Ustadz mau lihat dulu. Semangat tidak hari ini? Ada yel-yel tidak? Ada. Boleh Ustadz dengar? Boleh. Silahkan. Santriwan santriwati bete kilik layana indah Kecamatan Mantikolare Kota Palu beserta pelajar bergandeng tangan, satu tekad, satu jiwa, satu tujuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh untuk Indonesia damai, Indonesia maju. Jaya jaya jaya. Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan dong untuk jaya-jayanya. Ustaz suka nih dengan jaya-jayanya ini. Baik. Sudah cukup yelnya? Cukup? Masya Allah. Ustaz, sudah cukup nih Ustaz. Iya. Masya Allah. Ternyata hari ini semangatnya luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar yang tadi pengertian dan perbedaan qalqalah sughra dan kubra. Sebelum kita mulai, agar supaya kita dalam membaca Al-Quran dimudahkan lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita berdoa. Ada yang bisa pimpin doa? Atau ustadz yang baca ya, kalian ikut sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah siap belajar? Siap. Tafadhol Ustadz Rahman. Terima kasih Ustadz. Ayo anak-anak perhatikan yang ada di papan. Jadi hari ini kita belajar dengan tema pengertian qalqalah dan apa perbedaan antara qalqalah sughra dan apa itu qalqalah kubra. Ada yang tahu tidak? Belum? Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan. Qalqalah itu adalah bacaan yang dipantulkan dengan getaran kuat, dengan suara yang jelas ketika sukun atau hurufnya mati. Nah, qalqalah itu terdiri dari 5 huruf. Perhatikan di papannya. Ada huruf, ada huruf, ada huruf, ada huruf, ada huruf. Biasanya itu disingkat dengan bacaan atau orang sering membacanya dengan baju di toko. Iya, Apa? baju di toko. Baju di toko. Ulang apa? Baju di toko. Iya, baju di toko. Kenapa orang sering mengatakan baju di toko? Agar supaya mudah Iya, perhatikan ya. Ini hurufnya harus diingat dan dihafalkan. Nah, kemudian kita beralih ke qalqalah sughra. Nah, apa sih itu qalqalah sughra? Ada yang tahu? Iya, qalqalah sughra itu ketika kita membacanya pantulannya kecil. Jadi seperti kita main basket, itu Ustadz pantulannya tapi tidak terlalu kuat. Jadi pantulan itu agak kecil. Nah, kemudian dia terletak di tengah kalimat atau di tengah ayat. Kemudian apa sih itu qalqalah kubra? Ada yang tahu? Iya, qalqalah kubra hari ini kita mempelajari mengenai
Apa itu qalqalah kubra? Jadi qalqalah kubra itu adalah qalqalah yang pantulannya ketika dibaca itu lebih besar, lebih kuat dibanding dengan qalqalah sughra. Kemudian dia berada di tengah, kemudian dia berada di akhir atau di akhir kalimat. Di sini bisa tidak? Sudah membedakan. Oh, kalau qalqalah sughra itu yang kecil, kalau kubra itu yang besar. Bisa dipahami? Apa tadi qalqalah sughra? Contohnya? Iya, pantulannya lebih kecil. Kalau kubra. Sekarang perhatikan ayat yang ada di papan. Di dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Di mana letak qalqalah sugranya? Perhatikan. Ada tidak huruf dal? Ada. Sukun, ada tidak? Ada. Berarti dia termasuk qalqalah sughra. Cara bacaannya tadi bagaimana? Tapi dengan pantulan atau suara kecil. Ya, kita ulang sama-sama. Baca lam yalid wa lam yulad. Oke. Ada yang bisa satu orang baca? Oke. Coba dibaca, Nak. Lam yalid wa lam yulad. Iya, itu contoh bacaan qalqalah sughra. Bagaimana cara kita mengetahui kalau itu qalqalah sughra? Perhatikan, di awal tadi sudah dijelaskan kalau qalqalah sughra itu letaknya di tengah letaknya di tengah ayat. Kemudian kalau bedanya dengan qalqalah kubra, kalau qalqalah kubra adanya di akhir Contohnya Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi huruf qaf. Sudah tahu bisa membedakan sudah? Bisa? Bisa. Oke. Boleh saya hapus? Boleh. Kira-kira ada berapa tadi huruf qalqalah? 5. Apa semua bisa diulang? Masya Allah. Boleh semangat sekali lagi? Sama-sama ya. Berapa huruf? 5. Wah, ini anak-anak santri BTK Wali Kota Layana Indah ini memang luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Baru 10 menit duduk mendengarkan penjelasan Ustaz, langsung tahu Ustaz. Alhamdulillah. Apa itu huruf-huruf qalqalah? Baju di toko. Baju di toko maksudnya adalah huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf to. Tapi ada sambungannya kalau sukun atau mati. Nah, itu Ustaz ya. Benar kan Ustaz? Nah, setelah itu Ustaz ada lagi tambahan penjelasannya Ustaz? Iya. Perhatikan kembali untuk qalqalah sughra sudah jelas ya Naya. Kalau bacaan qalqalahnya berada di tengah kemudian pantulannya ke kalau hurufnya Nah, bagaimana bacaan qalqalah itu salah? Kadangkala Ustadz, ada orang membaca Al-Quran itu karena keenakan lagu bacaannya salah. Contohnya ya, saya contohkan. Lam yalid wa lam yulad. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Kenapa? Kenapa? Karena wah, betul Ustaz, karena pantulannya di tengah besar ya, harusnya kecil. Iya. Masya Allah. Itu salah satu contoh. Kemudian dalam membaca qalqalah sughra ini kita tidak boleh berhenti. Lam yalid wa lam yulad. Harus dibaca langsung. Lam yalid wa lam yulad. Paham? Paham. Iya. Oh iya, berarti Ustaz kalau dibaca lam yalid wa lam yulad. Salah Ustaz ya? Salah. Oh salah, berarti kakak Ustaz salah. Yang betul gimana tadi Ustaz? Lam yalid wa lam yulad. Iya. Coba satu orang yang laki-laki ada mau contohkan baca tadi? Yang ganteng tuh, yang ganteng. Boleh? Kuat-kuat Sarena? Ya, dibaca lam. Betul Ustaz? Iya. Masya Allah, betul. Ada lagi yang di depan mau contohkan? Oh ya, boleh.
Oke. Benar Ustaz? Benar, Lam alhamdulillah. yalid walam yulad. Jadi adik-adik yang hebat, yang pintar, yang soleh dan soleha sudah tahu nih kalau kolkola itu hurufnya 5. Yang mati ya, yang sukun ya. Huruf ba, jim, dal, to, sama kof. Cuma ternyata kolkola ini ada 2 lagi dibagi. Ada kolkola sugro, ada kolkola kubro. Kapan kolkola sugro? Kalau dia yang huruf 5 tadi itu berada di tengah-tengah ayat. Kalau yang di akhir ayat namanya kolkola kubro. Nah, cara bacanya gimana kolkola sugro dan kubro tadi Ustadz? Iya, seperti tadi dijelaskan, lam yalid wa lam yulad. Jadi kolkola kubro itu berada di terakhir atau di akhir Contohnya, kul a'udzu birabbil falaq. Bisa? Nah, coba kakak Ustadz mau tanya nih. Iya. Tadi Ustadz baca. Ustadz boleh ulang baca lagi satu kali Ustadz. Yang tadi Al-Falaq. Kul Simak ya. a'udzu birabbil falaq. Kakak Ustadz nanya, itu kira-kira kolkola sugro atau kolkola Nah. kubro ya? Siapa yang bisa jawab? Coba jawabannya? Karena ada di akhir ayat. Masya Allah, luar hebat. biasa. Siapa namanya nak? Nabila hebat. Nanti yang lain juga pasti hebat ini. Cuman masih malu-malu ya jawab ya. Nanti kita dengarkan Ustadz lagi kasih contoh. Tafadhol Ustadz. Iya. Jadi contoh untuk membedakan mana bacaan kolkola yang benar dan tidak. Coba disimak baik-baik. Ustadz yang baca, kalian yang jawab. Apakah itu sugro atau kubro? Apakah itu bacaannya benar atau tidak? Contoh yang pertama, perhatikan ya baik-baik. Lam yalid wa lam yulad. Benar atau salah? Salah. Kenapa dia salah? Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi huruf qalqalah itu harus ada pantulan kecil. Dimana dilihat contohnya dari huruf yang 5 ketika dia hurufnya sukun. Kemudian kalau misalkan Ustadz kasih contoh bisa? Yang untuk qalqalah kubra. Perhatikan. Kul a'udzu birabbil falaq. Salah atau benar? Salah. Oke, yang kedua. Kul a'udzu birabbil falaq. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Masya Allah, ternyata mereka paham Ustadz. Alhamdulillah. Ini nih bedanya BTQ Wali Kota Palu cepet dapat ilmunya. Masya Allah. luar Tapi kakak biasa. Ustadz mau tantang nih. Ada tidak yang bisa baca surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai selesai, tapi menunjukkan mana yang betul bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubronya? Ada satu orang Ada selain yang Nabila. Oh, Nabila lagi, ada yang lain yang di depan? Ya, boleh pakai mic-nya ya. Ada? Oh, Nabila aja boleh. Nabila, kita belum kenalan. Silakan berdiri Nabila. Nabila namanya Nabila siapa tadi? Nabila Mutmainnah, Nabila Mutmainnah. Umurnya 11. 11 tahun. Nabila tadi cita-citanya kalau besar mau jadi apa? Mau jadi guru. Guru, Masya Allah. Doakan ya, semoga terwujud cita-citanya Nabila. Sudah siap Nabila? Siap. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kira-kira bacaan teman kita tadi itu betul atau salah? Qalqalahnya sudah benar atau belum tepat? Sudah benar? Sudah benar Ustadz ya? Atau kita dengarkan Ustadz deh. Silakan Ustadz Rahman. Iya, terima kasih Ustadz. Jadi tadi bacaan dari Nabila, alhamdulillah sudah benar. Sekalipun tadi ada yang terkait sedikit di ayat yang ayat-ayat terakhir. Jadi kepada Nabila dan teman-teman lainnya, anak-anak lainnya, harap diperhatikan kapan itu kita membaca
qalqalah kubra, perhatikan itu hafal dulu rumus tadi yang ba, jim, dal, to dan qaf. Oh, berarti kalau kita ketemu 5 huruf itu di akhir kalimat atau akhir ayat, kemudian dengan sukun, maka apa? Coba saya pimpin sama-sama, boleh? Boleh. Siap yang mendengar ya? Siap? Iya. Anak soleh. Siap. Kurang semangat. Anak soleh. Siap. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul. Masya Allah. Iya. Benar ya bacaan Ustaz ya? Benar atau salah? Ada mau koreksi bacaan Ustaz? Kalau Ustaz itu salah Ustaz, itu qalqalah sugra Ustaz harusnya. Ya. Yang betul adalah qalqalah kubro. Itu tadi contoh. Ustaz, kalau ada bacaan seperti ini, walaqad ataina Musa misalnya Ustaz, gitu bacanya kira-kira gimana ya? Apakah qalqalah sugra atau qalqalah kubro Ustaz? Iya. Ada yang bisa jawab sebelum Ustaz jawab? Nih bacanya walaqad ataina Musa misalnya. Walaqad ataina Musa. Kira-kira qalqalahnya itu di mana ya? Iya, Nabila. Qalqalah sugro. Di mana huruf qalqalahnya Nabila? Pakai mic-nya nak? Ya. Di mana? Di tengah ayat. Oh, di tengah ayat. Benar Ustaz? Benar. Terus bacanya gimana yang betul Nabila? Walaqad alaihim. Walaqad ataina Musa. Walaqad Ataina Musa. Walaqad ataina Musa. Ya, coba Ustaz yang contohkan yang Jadi, benarnya. perhatikan kembali. Jadi bukan walaqad, akan tetapi Dipantul. Nah, coba. Walaqad ataina Musa. Walaqad ataina. Ataina Musa. Walaqad ataina Musa. Nah, itu yang betul ya. Iya, itu yang benar. Jadi bacaannya qalqalah sugro. Ustaz, ada contoh lain nggak Ustaz? Apakah cuma itu saja contohnya di Al-Quran? Iya. Sekarang kita cari di huruf jim. Jim. Nah, misalkan hurufnya taj'aluna. Perhatikan Ustadz yang baca taj'aluna. Taj'aluna. Di mana di situ letak qalqalah? Di huruf apa? Huruf apa? Jim. Huruf? Jim yang mati. Iya, atau sukun. Iya. Jadi bacanya begini ya, taj'aluna atau taj'aluna Ustadz. Nah, Iya. yang mana yang betul? Taj'aluna, dipantulkan sedikit Ustadz. Oh, Jangan ditahan taj. dipantulkan. Ah. Atau taj'aluna misalnya. Berarti itu salah Ustadz ya? Iya, taj'aluna. Nah. Iya. Oke, kita praktek Ustadz. Cara membaca tadi huruf qalqalah sugro yang didapat adalah huruf jim yang sukun atau mati. Bacanya taj'aluna gitu Ustadz ya? Iya. Boleh kita praktekkan anak-anak kita. Oke. Baca ya sama-sama taj'aluna ya. Kita mau dengar nih, benar atau enggak bacaannya? 1, 2, 3. Wah, ternyata betul Ustadz. Masya Allah, hebat luar ini. biasa. Iya. Kemudian kita ambil contoh huruf to. To sukun atau to mat. Iya. Contohnya yatoma'una. Iya, yatoma'una itu termasuk qalqalah sugra atau kubra? Masya Allah, luar biasa. Jadi Ustadz, Ya. alhamdulillah hari ini mereka sudah bisa memahami apa itu qalqalah, kemudian perbedaan qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Mungkin pembelajaran atau materi kita sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu di acara selanjutnya. Baik, sudah tadi diberikan penjelasan dan kesimpulan oleh Ustadz bahwa huruf qalqalah itu ada berapa tadi? 5. Terus qalqalah dibagi ke berapa? 2. Qalqalah apa? 1? Sugro dan
Kurang ingat ya, kalau nanti di Al-Quran, baca Quran ketemu huruf yang 5 yang mati, berarti itu huruf qalqalah. Tapi tinggal dilihat kalau di tengah ayat, berarti dia Ustadz qalqalah. Kalau di akhir ayat Ustadz? Qalqalah kub. Wah, Masya Iya, Allah. Masya Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini bersama Ustadz Rahman. Insya Allah ilmu yang diajarkan kepada kita bermanfaat dan agar lebih berkah. Bagaimana kalau kita berdoa? Siap? Ada yang mau pimpin doa? Ya, atau Ustadz aja ya. Ustadz, kita pimpin doa aja Ustadz. Lombana atina, Al-Fatihah baru lombana atina. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahumma amin. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dimanapun Anda berada, anak soleh dan para pencinta Al-Quran. Demikian program Anak Takwa hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran yang banyak untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Dan akhirnya, saya terima kasih kepada seluruh santri-santri hebat dari BTQ Wali Kota, binaan Bapak Wali Kota Palu, dari Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikolere, pimpinan Ustazah Hadijah Mahmud dan Ustazah Narmi Asikin. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rahman SPD untuk ilmunya, semoga menjadi amal jariah ya Ustadz. Amin. Dan akhirnya saya Luan Sandi pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.